Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita akan melanjutkan materi tema 1. Hari ini kita akan memasuki subtema kedua, yaitu hewan sahabatku. Pembahasan utama pada materi hari ini adalah pada muatan pelajaran PPKN. Adapun kompetensi dasar yang akan dibahas pada hari ini adalah serta tujuan pembelajaran pada hari ini adalah 1. Melalui tayangan video, siswa mampu memahami nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila. 2. Melalui tayangan video, siswa mampu menentukan sikap yang sesuai dengan pengamalan nilai sila keempat Pancasila. Untuk lebih jelasnya, yuk kita belajar bersama. Anak-anak, sebelum kita memasuki materi inti, yuk sama-sama kita baca teks Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak-anak, masih ingatkah kalian materi pembelajaran pada subtema 1? Pada materi PPKN di subtema 1, kita sudah membahas tentang nilai-nilai yang terkandung pada sila pertama, kedua, dan ketiga Pancasila. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang nilai-nilai yang terkandung pada sila keempat, serta perilaku yang sesuai dengan nilai tersebut. Mari kita perhatikan kembali kalimat yang terdapat pada sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jika kita perhatikan kalimat tersebut, maka nilai utama yang terkandung pada sila keempat ini adalah tentang nilai kerakyatan. Jika kita ingin membahas lebih mendalam, maka terdapat beberapa nilai yang terkandung dalam sila keempat, yaitu bahwa sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap warga Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Nah, karena kita mempunyai kedudukan yang sama, maka kita tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Jika terdapat perbedaan pendapat dalam suatu masyarakat, maka kita diharapkan mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Musyawarah tersebut kita lakukan untuk mencapai sebuah mufakat yang diliputi oleh semangat kekeluargaan. Jadi dalam bermusyawarah tidak boleh kita mempunyai sifat egois dan mau menang sendiri, karena yang paling diutamakan adalah semangat kekeluargaan. Dalam bermusyawarah, kita wajib menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang telah dicapai sebagai hasil musyawarah. Dalam menerima hasil musyawarah tersebut, kita harus mempunyai itikat yang baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah tersebut. Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Jadi intinya adalah tidak boleh egois ya. Kesimpulannya adalah nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila yaitu mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak terhadap orang lain. Yang ketiga, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Yang keempat, musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Yang kelima, dengan itikat yang baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Keenam, musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Dan yang terakhir adalah keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Dari penjelasan tentang nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila, sekarang apakah kalian dapat menyebutkan
perilaku atau sikap apa saja yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan pengamalan nilai sila keempat tersebut. Berikut contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila keempat Pancasila di lingkungan sekolah. Yang pertama, mau mendengarkan pendapat guru, teman kelas, atau kelompok belajar. Yang kedua, menerima kritikan dari teman-teman kelompok. Yang ketiga, tidak menyela teman yang sedang berbicara tentang pendapatnya. Yang keempat, menghargai hasil musyawarah kelas atau kelompok. Dan yang kelima, mendahulukan kepentingan kelompok belajar dibandingkan kepentingan diri sendiri. Selanjutnya, contoh sikap atau perilaku dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan penerapan sila keempat Pancasila dalam lingkungan keluarga adalah: yang pertama, mendengarkan pendapat kakak atau adik dan tidak memaksakan kehendak diri kita sendiri. Yang kedua, melakukan musyawarah dengan orang tua, kakak, adik, atau anggota keluarga lainnya jika ingin membuat keputusan di rumah. Yang ketiga, menerima dan menghargai keputusan orang tua. Yang keempat, menyampaikan pendapat ketika sedang berdiskusi dengan keluarga dengan cara yang sopan. Dan yang kelima, menerima kritik atau masukan dari kakak atau adik. Kemudian, sikap atau perilaku dalam kehidupan kita sehari-hari yang sesuai dengan penerapan sila keempat Pancasila di lingkungan masyarakat adalah: yang pertama, bersikap sopan santun terhadap tetangga. Yang kedua, mengikuti acara yang diselenggarakan RT atau RW. Yang ketiga, ikut melaksanakan hasil keputusan dalam musyawarah warga. Yang keempat, ikut memberikan pendapat dalam musyawarah di lingkungan rumah. Dan yang kelima, mendengarkan pendapat orang lain dengan seksama dan tidak menyelanya. Nah, kalian sudah tahu kan nilai-nilai apa saja yang terkandung dalam sila keempat Pancasila, serta contoh perilaku apa saja yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan penerapan nilai sila keempat tersebut? Untuk menguji pemahamanmu, coba amati gambar-gambar berikut ini. Dari gambar-gambar tersebut, manakah yang merupakan pengamalan sila keempat Pancasila? Apakah gambar pertama menjenguk orang yang sakit? Atau gambar kedua menangkap maling saat melakukan ronda malam? Atau gambar ketiga bersama-sama warga membuat jembatan? Atau gambar keempat membersihkan ruang kelas? Atau gambar kelima bersama-sama membangun sebuah rumah? Atau gambar keenam memilih sepeda yang akan dibeli? Atau gambar ketujuh pergi ke tempat beribadah? Ataukah gambar terakhir memberikan bantuan kepada warga yang tertimpa musibah? Jika kita perhatikan gambar-gambar tersebut, maka gambar yang merupakan pengamalan sila keempat Pancasila adalah gambar keenam, yaitu menentukan sepeda mana yang akan dibeli. Ada seorang penjual, ada seorang anak yang sedang melihat-lihat sepeda, dan ada ayah dari anak tersebut. Si penjual memberikan penjelasan tentang sepeda-sepeda yang ia jual. Kemudian si anak memberikan pendapatnya tentang sepeda yang seperti apa yang dia inginkan, dan ayahnya mendengarkan pendapat dari keduanya dan memilihkan sepeda yang paling tepat untuk anaknya. Dari gambar tersebut kita dapat melihat adanya sikap saling menghargai pendapat dan mengambil keputusan sesuai dengan kepentingan bersama. Sedangkan gambar-gambar yang lain sesuai dengan penerapan sila berikut ini.
Setelah mempelajari tentang penerapan nilai sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, maka kita berlanjut pada penerapan nilai sila kelima dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya, mari kita simak nilai-nilai apa saja yang terkandung dalam sila kelima Pancasila. Jika kita membaca kembali kalimat pada sila kelima, maka nilai utama yang terkandung pada sila tersebut adalah nilai keadilan. Berikut nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila. Yang pertama, mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Yang kedua, mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Ketiga, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Keempat, menghormati hak orang lain. Kelima, suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat mandiri. Yang keenam, tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain, yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah, serta yang bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. Bekerja keras, menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama, serta melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Dari nilai-nilai tersebut, maka kita dapat memberikan contoh perilaku yang sesuai dengan pengamalan sila kelima Pancasila. Di antaranya adalah: pertama, bersikap adil terhadap semua teman. Yang kedua, memberikan bantuan jika ada teman yang kesusahan. Yang ketiga, menghindari sikap sombong. Yang keempat, menghargai hasil karya orang lain. Yang kelima, tidak baik merampas benda atau barang yang bukan menjadi milik kita. Artinya, jika ingin meminjam sesuatu, harus minta izin dulu ya kepada orangnya. Yang keenam, menjaga benda atau barang milik umum yang digunakan bersama-sama. Misalnya toilet umum, musola, ataupun benda-benda yang kita pinjam dari orang lain, kita harus menjaganya dengan baik dan mengembalikan dalam kondisi yang baik ya. Ketujuh, tidak mengganggu kenyamanan orang lain dalam beraktivitas sehari-hari. Jadi, kita harus saling menghargai. 8. Bergotong royong menyelesaikan pekerjaan dalam keluarga. 9. Bersikap adil dalam pembagian hak dan kewajiban untuk setiap anggota keluarga. 10. Tidak membeda-bedakan antar anggota keluarga. 11. Memberikan tempat duduk kepada orang yang lebih tua jika sedang berada di kendaraan umum. 11. Menjalankan kewajiban kita dan menghormati hak orang lain. Memberikan hukuman kepada tersangka sesuai dengan kesalahan yang diperbuatnya tanpa melihat pangkat dan jabatannya. Jadi, harus bersikap adil ya. Untuk menguji pemahaman kalian tentang materi yang telah kita pelajari pada hari ini, silakan anak-anak mengerjakan uji kompetensi berikut ini. Terlebih dahulu, mari kita baca teks berikut ini. Santi sangat sedih. Ayahnya baru saja bercerita bahwa penduduk setempat mengeluhkan keberadaan peternakan ayamnya. Mereka tidak tahan dengan bau yang berasal dari peternakan ayamnya. Santi bingung. Peternakan ayam Santi adalah peternakan keluarga. Usaha dari peternakan dapat menghidupi keluarga dan membiayai sekolahnya. Santi memiliki peternakan ayam petelur. Secara teratur, ia mengirimkan telur ayamnya ke pasar untuk disimpan di salah satu toko di sana. Santi tidak mau peternakan ayamnya digusur. Ia akan berusaha agar penduduk mau menerima keberadaan peternakannya. Apapun yang terjadi, Santi akan membela keluarganya agar peternakannya tetap beroperasi. Berdasarkan peristiwa pada teks tersebut, jawablah pertanyaan berikut ini. Apa pendapatmu tentang sikap Santi tersebut? 2. Apa pendapatmu tentang sikap penduduk? 3. Apa yang sebaiknya Santi lakukan dalam menghadapi masalahnya? 4. Apa yang sebaiknya penduduk lakukan terhadap keberadaan peternakan ayam? Belah keempat pertanyaan tersebut dan berikan penjelasan sesuai pendapatmu sendiri. Selanjutnya, mari kita baca teks yang kedua.
Edo membawa oleh-oleh ikan bandeng asap dari Sidoarjo. Ia membawa 1 ikan ke sekolah untuk dibagikan kepada temannya saat makan siang. Potongan ikan hanya cukup untuk 6 orang. Saat makan siang tiba, selain sahabatnya, 3 orang temannya yang lain ikut bergabung. Semuanya ada di sekitar 9 orang mengelilingi meja kantin. Edo jadi bingung. Berdasarkan peristiwa pada teks kedua tadi, jawablah pertanyaan berikut ini. Apa yang harus dilakukan Edo saat ketiga teman lainnya datang? Apa yang harus dilakukan ketiga teman Edo saat tahu bahwa jumlah potongan ikan tidak cukup untuk semua orang? Apa yang sebaiknya dilakukan oleh Edo, Dayu, Beni, Udin, Siti, dan Lani agar semua mendapat bagian ikan yang sama? Jawablah ketiga pertanyaan tersebut dan berikan penjelasan sesuai pendapatmu sendiri. Mari bersama kita baca teks yang ketiga. Siti dan teman-temannya diundang menghadiri acara syukuran di rumah Udin. Di sana banyak makanan. Di meja sebelah kiri ada ayam goreng, sate ayam, dan ikan bakar. Di meja sebelah kanan terlihat ada rendang dan soto ayam. Wah, Siti dan teman-temannya bingung memilihnya. Semua terlihat enak. Beni mulai berjalan mengambil 10 tusuk sate ayam, 2 rendang, dan sepotong ikan bakar. Siti mengambil 3 tusuk sate saja. Edo mengingatkan Beni agar mengambil makanan secukupnya saja. Dari peristiwa pada teks tersebut, jawablah pertanyaan berikut ini. Apa pendapatmu tentang sikap Beni? Apa pendapatmu tentang sikap Siti? Dan apa pendapatmu tentang sikap Edo? Apakah sikap mereka sudah termasuk dalam pengamalan sila kelima Pancasila? Apakah yang sebaiknya mereka harus lakukan pada situasi seperti itu? Berikan penjelasan sesuai dengan pendapatmu sendiri. Musyawarah untuk mencapai mufakat, bukan memaksakan kehendak pribadi. Adil ialah menimbang yang sama berat, menyalahkan yang salah, dan membenarkan yang benar, mengembalikan hak yang empunya, dan jangan berlaku zalim di atasnya. Maka dari itulah pentingnya kita mengetahui apakah falsafah yang tersimpan dalam Pancasila dan mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekian materi pelajaran pada hari ini, semoga kalian dapat memahaminya dan dapat mengerjakan tugas-tugasnya dengan jawaban yang benar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.